Kenapa orang nggak olahraga itu gampang sakit, gampang stres? Karena ternyata kau nggak punya hormon bahagia. Nah, ini secara kesehatan dulu ya. Jadi tolong tingkatkan, ketemu keluarga, ketemu orang lain. Kalau saudara stres, ajaklah anak istrimu dengan orang tercinta pergi ke mall. Biar cuma makan apa gitu di luar. Yang penting itu kebersamaannya ya. Penting saudara, karena hari-hari ini stres itu meningkat. Tiba-tiba orang bunuh diri, tiba-tiba orang bunuh orang. Nah, itu akibat dari kurangnya hormon bahagia. Orang kalau bahagia mana mungkin dia bunuh orang, benar nggak? Ah itu, anak itu bilang iya betul. Ya, terima kasih adik ya. Orang kalau bahagia nggak mungkin bunuh orang. Kenapa orang bunuh orang? Karena tidak bahagia, ada rasa tidak puas. Nah waktu kita nggak puas dan kita tidak bahagia, maka kita ini jenuh, bosan. Nah sekarang dari firman Tuhan, karena Alkitab itu berkata kita diciptakan tubuh, jiwa, roh. Sebaliknya kalau kita cuma dengan cara-cara tadi olahraga ya ini mungkin itu hanya di dalam tubuh. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu datang dari jiwa. Bagaimana jiwa dan tubuh bisa bahagia kalau roh kita ini kuat. Nah orang kalau cuma bahagia karena olahraga, nah itu dibilang pura-pura bahagia. Karena sesungguhnya roh dan jiwanya tertekan saudara. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan dikatakan di sana. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Coba kita baca bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah ini saudara, ciri-ciri orang yang, tadi jangan ini dulu. Ciri-ciri orang yang kekurangan hormon bahagia, yang jenuh, yang bosan, itu mereka itu lelah ya dan tidak punya semangat, tidak berdaya ya. Apalagi udah jenuh ditambah lagi dengan persoalan dan beban kehidupan yang berat. Ya, tetapi ayat ini berkata Tuhan itu memberi kekuatan ya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita perlu dekat Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan gak saudara? Melelahkan loh. Mau saudara pendeta, mau saudara dekat dengan Tuhan, apapun, hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah berkata, ya, Salomo menulis, aku melihat segala yang dilakukan manusia di bawah matahari ini, mereka bekerja dari pagi sampai malam cari uang, itu hanya melelahkan diri. Dan Tuhan, ya, menciptakan manusia ini di bawah matahari dikatakan untuk melelahkan diri saja. Lelah saudara hidup ini. Bangun pagi kita ada dalam sebuah rutinitas kerja. Belum lagi ada masalah. Ya, seringkali kita merasa lelah enggak saudara? Lelah. Tidak dipungkiri mau pendeta pun saya kadang sudah baru pulang dari luar kota capek sekali. Ya suami saya bilang saya ayo syuting loh mesbah doa. Capek enggak? Capek. Kadang jenuh enggak? Jenuh. Kadang bosan enggak? Bosan. Lelah enggak? Lelah. Tapi setiap kali kelelahan itu datang, saya bilang Tuhan, Engkau kekuatanku. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik buat hidupku. Siapa yang bisa memulihkan kita? Yang pertama diri kita sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Sudah capek kau jauh dari Tuhan makin stres. Kita ini percaya Tuhan bukan supaya kita tidak ada masalah. Kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita ini lebih ringan. Tidak, masalah tetap ada. Ini loh kesalahannya orang Kristen. Karena seringkali dengar pendeta khotbah, pendeta juga banyak yang sesat. Kau ikut Tuhan supaya tidak ada masalah. Kau ikut Tuhan ada pencobaan. Siapa bilang? Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Bumi ini tempatnya pencobaan. Mau kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau kau tidak sungguh-sungguh, sama-sama ada
salah. Tapi bedanya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, waktu masalah datang, dia dapat berkata, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Itu bedanya. Ya, orang kalau hidup nggak kenal Tuhan, saudara, stres. Ya, kau coba pikul sendiri persoalanmu. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan enak. Jenuh datang, bosan datang, masalah datang. Kau tidak berdaya, cuma datang sama Tuhan aja, duduk, doa, nyanyi puji-pujian, sembuh sudah. Amin. Saya sering kali mengalami. Di saat kelelahan, kecapean, ya, mau syuting lagi harus melakukan hal-hal yang rutinitas seperti biasa. Kalau sudah begitu kadang saya nyanyi, saudara. Itu untuk menguatkan diri saya sendiri. Saya memuji Tuhan. Bayangkan udah capek, aduh Tuhan capek. Tidak boleh bersungut. Tidak boleh. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kan sumber berkat bagi kita, amin. Kita harus mengerjakannya dengan hati yang tulus. Nah ketika jenuh datang, bosan datang, jangan lari. Bangun imanmu, kuatkan dirimu. Ketika saya lelah, saya capek, saya berusaha nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Langsung kuat rohnya, saudara. Apalagi ketika kita nyanyi hadirat Tuhan turun, kita nangis. Ya, orang perlu melampiaskan emosinya. Ya, makanya perlu nangis. Ada di sini yang sudah 1 bulan tidak nangis? Banyak ini orang-orang yang gak nangis, mukamu pasti tertekan. Perlu nangis. Nangis bukan karena ada masalah. Waktu kau duduk di kaki Tuhan dan kau berkata, Tuhan engkau baik, teteskan air mata. Itu cukup. Itu meningkatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ayat ini berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Saudara sudah mengalami belum ayat ini? Kalau belum, berarti engkau belum datang kepada Tuhan. Saya sangat mengalami ayat ini. Ketika saya tertekan, ketika saya bermasalah, ketika saya ini letih, lesu rasanya, tidak ada kekuatan, jenuh, lelah, datang sama Tuhan. Kau baru nyanyi saja, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Mari kita seperti burung Raja Wali, menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kita perlu kekuatan baru dari Tuhan setiap hari. Karena hari-hari hidup ini melelahkan. Ya. Orang yang punya banyak duit aja sekarang banyak yang lelah kok. Ya, dengan keadaan seperti ini, banyak ketakutan. Yang punya banyak duit aja lelah, apalagi yang nggak ada duit. Semakin ya. Betul, saudara. Ya, kita perlu cari duit. Karena hidup ini butuh duit, ya. Uang itu tidak dibawa mati, memang uang itu dipakai selagi kita. Kalau udah mati nggak butuh uang, ya. Kita harus bekerja, cari uang. Karena orang yang tidak bekerja, Alkitab bilang tidak boleh makan. Ya, waktu bekerja itu kan tidak mudah, ya, tidak gampang. Kadang lelah, kadang bosan, kadang lemah. Tapi melekatlah dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberi kekuatan yang baru. Ya, memberi kekuatan baru. Kita perlu uang, tapi bukan segala-galanya waktu kita habiskan untuk uang. Ya, bekerja harus, cari duit harus. Untuk apa? Menata masa tua. Karena orang juga kalau nggak punya duit susah, saudara. Ya, orang nggak punya duit itu bikin masalah. Ya, banyak. Ya. Dan kita kadang nggak punya duit bukan karena nasib loh. Ya, karena malas. Banyak orang malas. Sebenarnya kalau mau kerja bisa kok, semua bisa jadi duit. Ya.
Saya bilang sama anak-anak saya, Mami ini misalnya nggak jadi hamba Tuhan pun, Mami pasti akan hidup. Apapun saya lakukan, saudara. Saya nggak pernah malu. Ya, saya dengan suami dulu jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Cuma pakai gerobak. Ya, daripada saya minta-minta. Semua saya lakukan. Saya pernah jualan sambal, pernah jualan kue. Ya, semua sudah saya lakukan. Dan orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Ketika engkau lelah, datang sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru kita bukan datang dari vitamin. Ya, kekuatan baru kita datang dari Tuhan. Ketika rohmu kuat, jiwamu sehat. Waktu jiwa sehat, tubuh juga ikut sehat. Ya. Kalau cuma olahraga tok menambah hormon kebahagiaan, itu kan sesuatu yang tidak kekal. Itu yang datang dari luar, oke juga. Tapi kita membutuhkan sesuatu yang datang dari dalam. Yang dari dalam itu kekal, hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi osteoporosis. Biar kau minum susu Anlin tiap hari berapa galon, ya. Kalau semangatmu patah, kalau jiwamu lelah dan engkau nggak dekat dengan Tuhan, ya maka makin kroposlah tulang. Ya, mari saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menambah semangat, memberikan kita kekuatan yang baru. Coba lanjut ayatnya yang tadi. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, dikatakan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Katakan amin. Jemaat Bogor tolong agak semangat, saya ini sudah keringetan loh. Saudara bilang amin aja, kayaknya berat ya. Amin saudara. Ya, kita berlari. Orang-orang bertanya, Bu Debbie itu bisa kuat dalam hidup ini bagaimana? Saya menghadapi terpaan badai hidup yang begitu keras. Tapi saya mau bilang, saya tidak menjadi lelah. Saya tidak menjadi lesu karena Tuhan adalah kekuatanku. Dia memberikan semangat yang baru. Hidup ini yang diperlukan adalah semangat saudara. Kalau udah gak semangat ya sudah. Orang yang kehilangan semangat mau ngapain? Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu yang engkau yang datang hari ini. Ada gak sesuatu yang perlu kau syukuri? Ada? Banyak? Banyak. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Bersyukur itu adalah obat penawar racun dari kejenuhan dan kelelahan. Waktu engkau mulai lelah, aduh hidup kok gini-gini terus ya, aduh kok gini. Kau bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku bersyukur buat hidupku hari ini. Karena aku masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita syukuri di hidup ini? Satu hal yang terbesar yang harus kita syukuri di hidup ini adalah kita masih hidup. Ada yang sudah pengen mati? Biar kita doakan rame-rame. Ya. Seberat-beratnya hidup kita masih pengen hidup toh. Nggak ada orang pengen mati kan? Jadi hal apa yang terbesar yang kita harus syukuri dari hidup kita adalah hidup itu sendiri. Tuhan, mungkin hari ini hidupku berat, tapi aku memilih untuk bersyukur kepadamu atas hidupku.